Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Viral Fikriawan. Saya berasal dari kelas 12 TKR 2. NIS saya adalah 1221058. Saya membuat video ini untuk tugas uji kriminasi PKL. Saya PKL di bengkel Sumber Jaya Motor. Bengkel tersebut dulunya adalah sebuah rel kereta api yang sudah lama tidak beroperasi. Dan akhirnya tanah itu dibeli oleh pemilik bengkel yang biasa disebut Pak Ruli dan dijadikan bengkel mobil yang didirikan pada tahun 2012. Untuk after sales service, Sumber Jaya Motor memberikan layanan yang terbaik dengan tenaga mekanik yang ahli di bidangnya dan peralatan yang lengkap dan modern. Judul laporan PKL saya adalah perawatan pada sistem pendingin atau radiator. Saya memilih judul tersebut karena saya lumayan mengerti tentang perawatan pada sistem pendingin. Mobil yang digunakan dalam perawatan sistem pendingin adalah mobil Honda Civic tipe R sedan 2008. Sistem pendingin pada dasarnya berfungsi untuk mencegah mesin dari overheat atau kepanasan. Sistem pendingin ini membantu membuang panas berlebih dari mesin dan menjaga suhu operasi mesin tetap ideal sehingga mesin dapat terus beroperasi secara optimal. Komponen-komponen sistem pendingin yaitu 1. Radiator, 2. Inti radiator, 3. Radiator coolant, 4. Kipas radiator, 5. Water pump, 6. Selang radiator, 7. Reservoir, 8. Tutup radiator, 9. Blok mesin, 10. Kepala silinder, 11. Termostat. Cara kerja sistem pendingin yaitu mendinginkan mesin dan mencegah panas yang berlebih. Umumnya, mesin didinginkan oleh sistem pendingin air dan udara. Mesin mobil banyak menggunakan sistem pendingin air. Sistem pendingin air mempunyai kerugian yang konstruksi rumit dan biaya mahal, dan mempunyai keuntungan lebih aman dan berfungsi sebagai peredam bunyi. Juga dapat digunakan sebagai sumber panas untuk heater atau pemanas ruangan. Sistem pendingin air dilengkapi oleh water jacket, pompa air, radiator, termostat, kipas, selang karet, fan clutch. Cara kerja sistem pendingin. Pada waktu mesin dingin, air pendingin juga masih dingin dan termostat masih tertutup, sehingga aliran air pendingin adalah water pump ke water jacket ke paslos sehingga kembali ke water pump. Pada waktu mesin panas, termostat terbuka sehingga aliran pendingin adalah radiator ke lower hose, ke water pump, ke water jacket, ke upper hose, kembali ke radiator. Gejala kerusakannya adalah komponen berat, endapan mineral dari air radiator, korosi pada radiator, water pump rusak, pemakaian air radiator. Cara perawatan sistem pendingin adalah 1. Periksa tutup radiator. Apabila tutup radiator masih bagus, maka tidak perlu diganti. Namun, jika tutup radiator sudah berkarat, maka harus diganti karena ini bisa menyebabkan air radiator keruh. 2. Periksa sistem pendingin agar bisa mendapatkan perawatan rutin dengan dibersihkan dan diganti airnya. Air radiator yang baru. Bila air radiator dibiarkan terlalu lama, membuat mineral pada air mengendap dan membuat air radiator keruh. 3. Periksa radiator. Apabila ada endapan mineral yang mengandung partikel-partikel berbahaya pada air dan mengendap di sistem pendingin, dapat memicu kerusakan komponen seperti korosi atau berkarat. Ini berisiko bercampur dengan air radiator saat bersirkulasi di dalam mesin saat melalui water jacket dan menyebabkan perubahan warna. 4. Periksa water pump. Jika komponen ini rusak, maka volume air radiator akan turun atau mengakibatkan kebocoran lebih besar, dan bila tidak segera diperbaiki akan membuat suhu mesin mudah panas.
Water pump rusak biasanya dikarenakan usia pemakaiannya yang terlampau lama tua sehingga membuat keropos dan berkarat karena terlalu lama terkena air. 5. Periksa air radiator karena air radiator juga punya masa pakai. Lamanya pemakaian atau bahkan sampai melewati batas pemakaian bisa membuat air radiator keruh dan menurunkan kualitasnya. Coba periksa warna dengan melihat ke bagian tabung reservoir. Apakah warnanya berubah menjadi keruh? Jika iya, berarti sudah terkontaminasi kandungan adiktif. Dengan demikian, kamu harus menguras tabung radiator dan mengganti airnya dengan yang baru, yang sesuai dengan rekomendasi pabrikan. SOP langkah perbaikan dan pengujian setelah mendiagnosis dapat disimpulkan bahwa penyebab air radiator keruh dan berwarna kecoklatan adalah karena komponen yang berkarat dan pemakaian air radiator yang melewati batas pemakaiannya. Untuk mengatasi kondisi tersebut, jika memperbaiki komponen yang berkarat, sebaiknya diperbaiki di bengkel langganan atau di bengkel resmi. Dan untuk perbaikan air radiator yang melewati batas, bisa kita atasi sendiri. Berikut adalah langkah-langkah mengisi air radiator. Pertama, siapkan alat dan bahan yang harus disiapkan untuk mengisi air radiator. Bahan-bahannya itu tang, lap, kulan, atau air radiator. Lalu lanjut ke langkah pembongkaran. Pertama, buka kap mesin. Kedua, buka tutup air radiator bagian atas dengan menggunakan lap. Ketiga, buka tutup pembuangan air radiator dengan menggunakan tang. 4. Tunggu sampai habis airnya. Lalu setelah langkah pembongkaran selesai, selanjutnya kita ke langkah pemasangan dan penggantian air radiator. 1. Pasang kembali tutup pembuangan air radiator. Kedua, masukkan air kulan ke radiator sampai full. Yang ketiga, isi juga tangki cadangan air radiator sampai full. 4. Tutup kembali tutup radiator. 5. Jangan lupa untuk menutup kap mesin. Lalu setelah tahap pemasangan dan penggantian air radiator selesai, saatnya kita ke tahap uji coba kinerja. Tahap hasil perbaikan dalam uji coba sistem pendingin Honda Civic tipe R Sedan 2008 ini mampu untuk memenuhi segala fungsinya dengan baik. Hal ini terbukti dengan dipenuhinya beberapa faktor indikator. Yang pertama, tidak ada komponen yang berkarat. Yang kedua, setelah diperiksa tabung reservoir, radiator tidak keruh. Ketiga, sistem pendingin sudah tidak mengalami kebocoran. Mungkin cukup sekian video uji kulminasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang salah atau kurang mengenakan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.